Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas mengenai B2E model dalam e-bisnis dan juga penerapannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Iza Zain Firdaus, NIM 063 dari Informasi 19B. Langsung saja, jadi e-bisnis itu memiliki beberapa jenis model seperti B2B model, lalu ada B2C model, lalu ada J2C model, lalu ada juga B2E model. Langsung saja, B2E itu adalah business to employee. Jadi B2E model adalah perusahaan akan menawarkan produk atau layanannya kepada karyawan melalui media internet. Tujuannya adalah mengotomatisasi proses kinerja internal karyawan perusahaan. Jadi proses bisnisnya sendiri adalah perusahaan menawarkan produk atau layanan kepada khusus untuk karyawannya. Nah, itu tadi karena digunakan oleh internal perusahaan dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses yang terjadi dalam internal perusahaan. Selanjutnya adalah layanan atau produk yang diberikan. Contoh-contoh layanan atau produk yang diberikan oleh perusahaan. Setiap perusahaan berbeda. Salah satu contohnya adalah yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia, yaitu kepelatihan karir. Sebenarnya tidak hanya PT Kereta Api Indonesia saja yang melakukan kepelatihan karir, ada beberapa perusahaan lain. Tujuannya adalah karyawan dapat meningkatkan prestasi perusahaan dengan meningkatkan keterampilannya seperti keterampilan teknologi informasi, keterampilan bisnis, dan semacamnya. Selanjutnya ada tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan ini hampir selalu ada di setiap perusahaan untuk membantu apabila karyawan memiliki masalah atau kesalahan dalam kinerja, kesalahan kerja atau kecelakaan kerja lah kata-kata anunya, itu dapat diakses melalui sistem B2E yang dimiliki oleh perusahaan apabila perusahaan menyediakan. Lalu selanjutnya adalah layanan konseling. Layanan konseling ini adalah layanan untuk meningkatkan kinerja karyawan, karena kinerja karyawan itu tidak selalu meningkat, kadang ada turunnya juga. Oleh karena itu, demi meningkatkan produktivitas perusahaan diperlukan layanan konseling. Selanjutnya adalah pengajuan cuti, karena perusahaan biasanya memberikan jatah cuti tertentu kepada karyawan. Oleh karena itu, dengan sistem B2E model membantu pengajuan cuti, tidak perlu mengurus ke sana ke sini, divisi sana divisi sini. Cukup dengan layanan ISS mempermudah karyawan dalam mengajukan cuti. Selanjutnya ada absensi online yang sudah jelas untuk mengecek absensi kehadiran entah dalam rangka waktu tertentu atau harian. Lalu ada akses pengumuman perusahaan. Misalkan perusahaan ingin mengumumkan sesuatu, maka karyawan dapat mengakses melalui portal B2E-nya tadi. Portal misal ada pengumuman minggu ini akan diadakan training, minggu ini akan diadakan kumpul rapat atau semacamnya. Selanjutnya adalah kolaborasi virtual, biasanya digunakan oleh perusahaan yang memberikan kelonggaran kepada karyawannya untuk work from anywhere atau kerja dari manapun. Itu untuk dapat meeting online, lalu ada rapat, meeting dan rapat sama saja, di meeting online, rapat online, lalu ada kolaborasi cloud dan semacamnya. Selanjutnya langsung saja menuju penerapan B2E pada perusahaan. Kita menuju ke website. Di website di sini ada contoh AHM, yaitu milik karyawan PT Astra Honda Motor. Ini dapat mengakses informasi. Lalu ada SRI B2E, yaitu milik PT Surya Raya Rubber Indo. Ini digunakan untuk mengecek slip gaji, cek kehadiran dalam jangka waktu tertentu, pengajuan cuti, maintenance kehadiran, hingga melihat informasi terbaru dari HR. Selanjutnya ini adalah portal milik Perum Peruri, hanya bisa untuk websitenya tidak bisa kita ketahui isinya karena hanya khusus untuk karyawannya. Ini ada aplikasinya, di aplikasinya dijelaskan mengenai layanan yang diberikan sistem kepegawaian ISS mobile milik Perum Peruri, seperti informasi kepegawaian, clock in clock out, presensi online, lalu ada task manajemen, paspor kesehatan, input lembur, perizinan karyawan, cuti, perjalanan dinas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada SML, ini kurang lebih masih mirip tapi milik Sinar Masland. Lalu ada Kompas Gramedia yang memberikan informasi, lalu juga apabila sudah login memberikan layanan seperti cuti, absen, SKKL, dan masih banyak lagi.
Kurang lebih itu, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kritik dan saran silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.